Hai, Shalom. Kembali saya Andre di acara The Wednesday Message Pesan di Hari Rabu. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Saat ini saya kembali berada di Tabga Kibbutz, tepatnya lokasi di Tomat Cherry. Seperti sudah lihat, sangat bagus dan sangat sehat, saudara. Minggu ini saya ingin membawa satu tema dengan judul The Secret of Cheerfulness, yaitu rahasia daripada muka yang berseri. Mari kita baca ayatnya saudara di dalam Kejadian pasal yang keempat, ayatnya yang ketujuh. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, ayat ini berbicara dikatakan, kenapa mukamu muram? Bukankah mukamu akan berseri kalau kau berbuat baik? Nah, sebelum kita membahas ayat ini, saya akan ajak saudara mundur ke belakang. Saudara tahu peristiwa di mana tentang Kain dan Habil. Peristiwa ini di mana Kain dan Habil memberikan satu persembahan. Nah, mari kita baca ayatnya mulai daripada ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Dikatakan, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, dari ayat-ayat ini dikatakan bahwa ada dua orang sama-sama memberikan persembahan, sama-sama diterima oleh Tuhan, tapi perbedaannya adalah yang satu diindahkan oleh Tuhan, yang satu tidak diindahkan oleh Tuhan. Nah, kata diindahkan di sini artinya respected atau honored, dihormati atau dihargai. Jadi yang satu persembahannya dihormati, dihargai itu, yang satu tidak. Kalau saya bisa kasih perumpamaan seperti ini. Kalau saya misalnya saudara datang ke saudara dan berikan saudara baju, tapi saudara merasa curiga karena kelihatan bajunya ini bukan baju baru, baju bekas. Cuma saya cuci biar kelihatan baru saudara. Nah, sedangkan teman saya datang kepada saudara memberikan saudara kunci mobil baru lagi. Mercy lagi. Nah, saya yakin reaksi saudara akan berbeda. Sama-sama saudara menerima, cuma reaksi beda. Mungkin sama saya saudara bilang, oh ya terima kasih Andre. Dalam hati mungkin, ya kasih mobil, baju bekas tuh memang lah. Gitu ya. Tapi mungkin ketika saudara melihat kuncinya yang satunya, saudara, waduh saudara terima kasih. Saudara mungkin menangis air mata. Saudara mulai berdoa, Tuhan terima kasih berkati. Nah, saudara sama-sama menerima persembahan, cuma reaksi yang berbeda. Nah, saya akan bahas saudara, kenapa Allah mengindahkan yang satu dan tidak mengindahkan yang lain. Nah, kita baca saudara, tadi ayat-ayat yang kita baca dikatakan bahwa Kain memberikan sebagian dari hasil tanah. Karena dia sebagai petani saudara. Nah, sedangkan Habil, perhatikan di sini. Habil dikatakan dia memberikan apa saudara? Anak sulung kambing. Yaitu apa? Lemak-lemaknya. Nah, sebetulnya di dalam terjemahan bahasa Inggris, terjemahan bahasa dikatakan dia memberikan anak sulung kambing. Dan yang kedua, lemak-lemaknya. Nah, saudara, perhatikan. Di dalam 2 Timotius saudara, pasal yang kedua ayat yang ke-6 dikatakan apa? Seorang petani yang bekerja keras harusnya yang pertama menikmati hasil usahanya. Nah, saudara, ayat ini berbicara bagaimana petani yang bekerja keras layak dia menikmati pertama kali hasil usahanya. Jadi saudara, dalam konteks ini sebetulnya Kain tidak salah saudara. Mungkin dia menikmati hasil pertama dari jerih payah dia. Ya wajar dong, dia yang bekerja keras, dia membanting tulang saudara untuk bisa menikmati hasil tanah itu saudara. Maka itu dikatakan dia memberikan sebagian daripada hasil tanah di mana dia bekerja keras saudara. Tapi kita lihat perbedaannya dengan Habil. Habil dikatakan apa? Dia memberikan anak sulung kambing saudara. Nah saudara, bukankah dia yang harusnya layak pertama kali yang menikmati hasil jerih payah dia? Dia bekerja keras, membanting tulang juga untuk menernak semua binatang-binatang ini, kambing domba. Jadi seharusnya dia yang pertama yang layak menerima itu. Tapi di sini saudara tidak. Dia memberikan anak sulung yang pertama. Hasil jerih payah yang pertama dia berikan kepada Tuhan. Dan bukan hanya itu, yang kedua dikatakan dan memberikan lemak-lemaknya. Nah saudara jujur, kalau bicara lemak-lemak saudara kita identiknya negatif ya saudara, ini lemak-lemak saudara nggak enak saudara ya. Tetapi saudara ternyata zaman itu saudara, lemak itu merupakan hal yang terbaik saudara tahu. Bahkan saudara di dalam Imamat pasal yang ketiga ayat 16 dikatakan demikian. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Nah saudara, saat itu hukum Musa belum ada. Tetapi kenapa Habil kok bisa tahu bahwa lemak-lemak itu adalah milik Tuhan sehingga dia berikan itu kepada Tuhan? Saudara, saya tidak tahu siapa yang memberitahukannya. Apakah Adam? Tapi menurut pendapat saya, ini pendapat saudara, bisa jadi Tuhan sendiri berbicara kepada dia ketika mereka berbincang-bincang sehingga mungkin saudara, Habil bertanya, Tuhan,
Apa yang kau inginkan daripadaku yang terbaik? Yang Nabi katakan lemak itu yang terbaik, anak sulung itu yang terbaik. Dan kita sudah terbukti sudah di dalam hukum Musa dikatakan apa? Yang sulung itu buat Tuhan. Dan juga dikatakan bahwa lemak, tadi yang kita baca di dalam Imamat pasal 3 ayat 16, lemak itu adalah milik Tuhan. Sehingga dari situlah Allah seperti berkenan kepada persembahannya daripada Habel. Sehingga dikatakan Allah honored, respect Habel punya persembahan dibandingkan dengan Kain yang coba. Dan setelah itu kita tahu ceritanya saudara. Dia mukanya marah. Dan kita kembali kepada ayat pertama yang tadi kita baca saudara. Dikatakan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Nah perhatikan kata-kata ini saudara. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Dari sinilah saudara rahasianya. Dikatakan apa? Untuk kita bisa muka yang berseri, dikatakan di dalam bahasa aslinya cheerfulness. Cheerful saudara, kita berbuat baik. Nah saudara mungkin bisa protes berkata, loh bagaimana kalau kita berbuat baik tapi orang lain dia tidak meresponinya dengan baik, sehingga akhirnya apa? Kita jadi emosi, kita jadi nggak terima saudara. Kok kita berbuat baik dibalas dengan kejahatan? Nah saudara, kembali saya ingin bertanya kepada saudara, apa motivasi saudara melakukan kebaikan? Karena kalau saudara melakukan kebaikan dengan motivasi timbal balik akan dibalas saudara, berarti saudara melakukan kebaikan dengan pamrih. Ingat saudara, kita melakukan kebaikan bukan supaya kita masuk surga. Kita melakukan kebaikan supaya kita menjadi orang baik. Saudara, tidak. Kita melakukan kebaikan karena kita telah menerima kebaikan dari Tuhan terlebih dahulu. Saudara, Mother Teresa berkata demikian bahwa kalau kamu berbuat baik, tidak jaminan bahwa orang lain akan berbuat baik kepadamu. Tetapi teruslah lakukan kebaikan. Itulah ajaran daripada Mother Teresa saudara. Nah saudara, saya dengan teman-teman kita komitmen untuk selalu memberikan nasi bungkus saudara, kadang-kadang sembako kepada orang-orang di jalan saudara. Nah saudara tahu, reaksi daripada orang-orang yang menerima hal yang baik ini saudara tidak selalu baik saudara. Ada yang memang terima kasih, oh alhamdulillah terima kasih. Ada yang mendoakan sampai saudara, oh semoga Allah memberikan rezeki, umur panjang dan semuanya sukses bisnisnya semua. Tapi juga tidak sedikit saudara, orang ketika menerima dia langsung bilang, oh ya nggak bilang thank you, nggak bilang terima kasih, bahkan dikasih minta lebih saudara. Oh kita ada 3, saya butuh 3. Seperti itu, sepertinya ketika kita ingin memberikan kayak, kok begini nih orang ya, sudah ditolong kok kayaknya sepertinya kita kayak mempunyai kewajiban untuk menolong dia. Tapi itulah saudara, at the end of the day, pada saat setelah semua melakukan itu, kita semua bersuka cita. Kenapa saudara? Karena kita memberikan tanpa pamrih. Kita tidak mengharap respon daripada orang itu bersujud, cium kaki kita, mendoakan. Tidak saudara. Kita mau melakukan ini karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan saudara tahu ketika kita melakukan kebaikan, firman Tuhan tadi katakan bahwa muka kita akan berseri-seri. Kita berbahagia saudara. Setelah itu kita berfellowship, kita bersuka cita saudara. Dan ini yang dimaksud. Dan inilah yang pernah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Dikatakan apa? Bergembiralah akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Nah kembali inti daripada firman Tuhan di sini adalah apa saudara? Lakukanlah kebaikan saudara. Ketika kita melakukan kebaikan dengan motivasi yang tulus, muka kita akan berseri. Cheerful heart. Tidak peduli balasan orang apapun tentang kepada hidup kita, kita tetap akan berseri, cheerful saudara. Dan dikatakan apa? Kalau kita cheerful, berbahagia akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hati kita. Sampai di sini firman Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. God bless you.